Nafsu keinginan atau tanha vaga. Dhammapada 334 sampai dengan 359. Bila seseorang hidup lengah, maka nafsu keinginan tumbuh. Seperti tanaman maluah yang menjalar. Ia melompat dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Bagaikan kera yang senang mencari buah-buahan di dalam hutan. Dalam dunia ini, siapapun yang dikuasai oleh nafsu keinginan rendah dan beracun, penderitaannya akan bertambah seperti rumput piranha yang tumbuh dengan cepat karena disirami dengan baik. Tetapi, barang siapa dapat mengatasi nafsu keinginan yang beracun dan sukar dikalahkan itu, maka kesedihan akan berlalu dari dalam dirinya, seperti air yang jatuh dari daun teratai. Kuberitahukan hal ini kepadamu. Semoga engkau sekalian yang telah datang berkumpul di sini memperoleh kesejahteraan. Bongkarlah nafsu keinginanmu, seperti orang mencabut akar rumput piranha yang harum. Jangan biarkan marah menghancurkan dirimu berulang kali, seperti arus sungai menghancurkan rumput ilalang yang tumbuh di tepi. Sebatang pohon yang telah ditebang masih akan dapat tumbuh dan bersemi lagi apabila akar-akarnya masih kuat dan tidak dihancurkan. Begitu pula, selama akar nafsu keinginan tidak dihancurkan, maka penderitaan akan tumbuh berulang kali. Apabila 36 nafsu keinginan di dalam diri seseorang mengalir deras menuju objek-objek yang menyenangkan, maka gelombang pikiran yang penuh nafsu akan menyeret orang yang memiliki pandangan salah seperti itu. Di mana-mana mengalir arus atau nafsu-nafsu keinginan, di mana-mana tanaman menjalar tumbuh merambat. Apabila engkau melihat tanaman menjalar atau nafsu keinginan tumbuh tinggi, maka harus kau potong akar-akarnya dengan pisau atau kebijaksanaan. Dalam diri makhluk-makhluk timbul rasa senang mengejar objek-objek indera, dan mereka menjadi terikat pada keinginan-keinginan indera karena cenderung pada hal-hal yang menyenangkan dan terus mengejar kenikmatan-kenikmatan indera, maka mereka menjadi korban kelahiran dan kelapukan. Makhluk-makhluk yang terikat pada nafsu keinginan berlarian kian kemari seperti seekor kelinci yang terjebak. Karena terikat erat oleh belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan, maka mereka mengalami penderitaan untuk waktu yang lama. Makhluk-makhluk yang terikat pada nafsu keinginan berlarian kian kemari seperti seekor kelinci yang terjebak. Karena itu, seorang biku yang menginginkan kebebasan diri, hendaknya ia membuang segala nafsu-nafsu keinginannya. Setelah bebas dari hutan keinginan, ia menemukan hutan kesucian. Tapi, walaupun telah bebas dari keinginan, ia kembali ke rumah lagi. Lihatlah orang seperti itu. Setelah bebas, ia kembali pada ikatan itu lagi. Orang bijaksana menyatakan bahwa belenggu yang terbuat dari besi, kayu, ataupun rami tidaklah begitu kuat. Tetapi ikatan terhadap anak-anak, istri, dan harta benda sesungguhnya merupakan belenggu yang jauh lebih kuat.
Orang bijaksana menyatakan bahwa belenggu seperti itu amat kuat, dapat melemparkan orang ke bawah, halus dan sukar untuk dilepaskan. Walaupun demikian, para bijaksana akan dapat memutuskan belenggu itu. Mereka meninggalkan kehidupan duniawi tanpa ikatan, serta melepaskan kesenangan-kesenangan indera. Mereka yang bergembira dengan nafsu indera akan jatuh ke dalam arus atau kehidupan, seperti laba-laba yang jatuh ke dalam jaring yang dibuatnya sendiri. Tapi, para bijaksana dapat memutuskan belenggu itu. Mereka meninggalkan kehidupan duniawi tanpa ikatan, serta melepaskan kesenangan-kesenangan indera. Tinggalkan apa yang telah lalu, yang akan datang maupun sekarang, dan capailah pantai seberang. Dengan pikiran yang telah bebas dari segala sesuatu, maka engkau tak akan mengalami kelahiran dan kelapukan lagi. Orang yang pikirannya kacau, penuh dengan nafsu, dan hanya melihat pada hal-hal yang menyenangkan saja, maka nafsu keinginannya akan terus bertambah. Sesungguhnya, orang seperti itu hanya akan memperkuat ikatan belenggunya sendiri. Orang yang bergembira dalam menenangkan pikirannya, tekun merenungkan hal-hal yang menjijikkan dan selalu sadar, maka ia akan mengakhiri nafsu-nafsu keinginannya dan menghancurkan belenggu mara. Orang yang telah mencapai tujuan akhir tidak lagi mempunyai nafsu keinginan. Sesungguhnya lah ia telah mematahkan ruji-ruji kehidupan. Bagi orang suci seperti itu, tubuhnya merupakan tubuh yang terakhir. Orang yang telah bebas dari nafsu keinginan dan kemelekatan, pandai dalam menganalisa serta memahami ajaran beserta pasangan-pasangannya, maka ia patut disebut seorang pemilik tubuh terakhir, orang yang memiliki kebijaksanaan agung, seorang manusia agung. Aku telah mengalahkan semuanya. Aku telah mengetahui semuanya. Aku telah bebas dari semuanya. Aku telah meninggalkan semuanya. Setelah menghancurkan nafsu keinginan, aku benar-benar bebas. Setelah menyadari segala sesuatu melalui usaha sendiri, maka siapakah yang patut kusebut guru? Pemberian kebenaran mengalahkan semua pemberian lainnya. Rasa kebenaran mengalahkan semua rasa lainnya. Kegembiraan dalam kebenaran mengalahkan semua kegembiraan lainnya. Orang yang telah menghancurkan nafsu keinginan akan mengalahkan semua penderitaan. Kekayaan dapat menghancurkan orang bodoh, tetapi tidak menghancurkan mereka yang mencari pantai seberang. Karena nafsu keinginan mendapatkan kekayaan, orang bodoh menghancurkan dirinya sendiri dan juga akan menghancurkan orang lain. Rumput liar merupakan bencana bagi sawah dan ladang. Nafsu indera merupakan bencana bagi manusia. Karena itu, dana yang dipersembahkan kepada mereka yang telah bebas dari nafsu indera akan menghasilkan pahala yang besar. Rumput liar merupakan bencana bagi sawah dan ladang. Kebencian merupakan bencana bagi manusia. Karena itu, dana yang dipersembahkan kepada mereka yang telah bebas dari kebencian akan menghasilkan pahala yang besar.
Rumput liar merupakan bencana bagi sawah dan ladang. Ketidaktahuan merupakan bencana bagi manusia. Karena itu, dana yang dipersembahkan kepada mereka yang telah bebas dari ketidaktahuan akan menghasilkan pahala yang besar. Rumput liar merupakan bencana bagi sawah dan ladang. Iri hati merupakan bencana bagi manusia. Karena itu, dana yang dipersembahkan kepada mereka yang telah bebas dari iri hati akan menghasilkan pahala yang besar. Terima kasih, semoga bermanfaat.